Sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya. Lam yangkul anhu ahadun qattun, tidak pernah dinukil satupun, ya, tentang masalah niat usolli itu bi isnadin sahih, dari riwayat yang sahih, wala dhaif, bahkan sampai riwayat dhaif yang lemah pun tidak ada, wala musnad wala mursal, ya, lafzatan wahidah minha albattah, tidak ada satupun. Jangankan hadis sahih, kata Imam Ibnu Qayyim, hadis palsu pun tidak ada tentang, ya, usolli itu, tentang usolli. Jadi mazhab Syafi'i saja itu berpecah jadi dua. Yang paling mayoritas itu yang mengikuti Imam Nawawi bahwa tidak ada ucapan usolli. Yang sebagian kecil saja dari mazhab Syafi'i itu yang menggunakan usolli. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau mau melaksanakan ibadah salat, beliau mengatakan qala Allahu akbar. Nabi SAW memulai dengan Allahu akbar. Walam yakul syai'an qablaha. Dan dikatakan tidak mengatakan apa-apa sebelum itu. Ya. Termasuk perkataan, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagian orang yang sholat mengajarkan bahwa baca dulu ini sebelum sholat. Ini memang ayat dalam Al-Quran, tapi bukan dibaca sebelum sholat. Begitu juga amalan-amalan yang diajarkan oleh sebagian orang, baca ini baca itu sebelum sholat, ya. Atau mengatakan apa, as-salatu la ilaha illallah, ya, gitu, ya. Atau perkataan-perkataan yang semisalnya, ya. Jadi Nabi SAW kalau beliau mau melaksanakan ibadah sholat, beliau bertakbir dan tidak mengatakan sesuatu sebelumnya. Wala talaffadha bin niyah, wala talaffadha bin niyah, ya. Dan beliau tidak mengucapkan niat albattah sama sekali. Wala talaffadha bin niyatil battah. Jadi tidak sama sekali beliau mengucapkan niat. Karena memang kalimat yang pertama kedengaran dari lisan Nabi SAW dan yang beliau ucapkan adalah takbir Allahu Akbar. Maka tidak ada kalimat dan ayat sebelumnya yang dibaca, termasuk Nabi SAW tidak mengucapkan niat usolli, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama bahwa niat itu, pengertian niat jamaah sekalian, azmul qalbi. Azmul qalbi. Niat itu adalah tekad dalam hati, keinginan dalam hati, itu disebut dengan niat. Jadi mahallun niyah, niat itu tempatnya di hati. Mahallun niyah fil qalbi, tempat niat itu kata para ulama di dalam hatinya. Jelasin, ya. Jadi jika seseorang mengatakan dalam lidahnya, di lidahnya itu salat, ya, asar, lalu hatinya yang muncul adalah salat zuhur, maka yang sah adalah apa yang muncul dalam hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Bahkan sekiranya pun, kata beliau, sekiranya ada orang yang mengucapkan niat itu lalu dalam hatinya dia tidak berniat, maka tidak sah salatnya. Jadi meskipun dia mengatakan usolli, tapi dia tidak sadar, dan tidak ada muncul dalam hatinya, maka tidak sah salat. Karena yang menjadi penentu adalah apa yang di dalam hati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengucapkan usolli, tidak pernah, dan tidak pernah juga para sahabat satupun mengucapkan usolli. Begitu juga tidak ada dari kalangan tabi'in, pengikut sahabat yang mengucapkan usolli. Begitu juga tabi'ut tabi'in. Begitu juga 4 mazhab. Ulama mazhab empatnya, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak ada yang mengucapkan usolli. Nah, di situ kita heran. Terus dari mana lafaz usolli itu? Nah, disebutkan di sini. Disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi.
Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil Majmu'. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Qala sahibul Hawi huwa qaulu Abi Abdullah Az-Zubairi. Bahwa mengucapkan usolli itu ya, pemahaman dari seseorang yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ya. Annahu, bahwasanya dia Abu Abdullah Az-Zubairi itu la yujzihu hatta yajma'a bainan niyatil qalbi wa talaffudil lisan. Bahwa beliau Abu Abdullah Az-Zubairi itu tidak mengatakan sah orang yang tidak menggabungkan antara apa yang ada dalam niatnya, dalam hatinya, dengan apa yang dia ucapkan di lidahnya. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi apa? Disebutkan dalam Al-Hawi, li'anna Syafi'i, karena Imam Syafi'i rahimahullah, qala fil haji, Imam Syafi'i mengatakan dalam masalah haji, idza nawa hajjan aw umrah, jika seseorang itu berniat haji atau berniat umrah, ajza wa illam yatalaffaz, maka boleh baginya meskipun dia tidak mengucapkannya lewat lidahnya. Jadi sekiranya seseorang itu berniat untuk haji atau umrah, meskipun tidak mengucapkan di lidahnya, maka sah haji dan umrahnya. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, walaysa kas-shalah, kata Imam Syafi'i, tidak seperti salat. Nah, di sini sumbernya muncul usolli itu ya. Walaysa kas-shalah, tidak seperti salat. La tasihhu, tidak sah salat itu illa bin nutqi, kecuali dengan mengucapkan. Kecuali dengan mengucapkan. Kata Imam Syafi'i, la tasihhu, tidak sah salat itu illa bin nutqi, kecuali dengan mengucapkan. Ya. Maka disinilah terjadi kesalahpahaman oleh Abu Abdullah Az-Zubairi itu pada perkataan Imam Syafi'i bahwa salat itu tidak sama dengan haji dan umrah. Haji dan umrah meskipun tidak diucapkan, dia kalau sudah berniat, meskipun dia tidak mengucapkan, tapi kalau sudah berniat maka sah haji dan umrahnya. Tidak seperti salat. Salat itu tidak sah meskipun sudah niat, kecuali diucapkan. Diucapkan apa? Kecuali dia mengucapkan. Apa yang diucapkan? Nah, di sini kata Imam Nawawi, qala ashabuna, berkata ya ulama mazhab Syafi'i, galat ya hadzal qail, perkataan ini perkataan yang keliru. Ya, perkataan ini perkataan yang keliru. Ya. Kata Imam An-Nawawi mengutipnya ya. Ya. Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah. Ya. Bukan maksudnya Imam Syafi'i itu kita mengucapkan niat dalam salat kita. Tapi maksud dari perkataan Imam Syafi'i bal muradihi ya at-takbir. Dan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu adalah takbir, takbiratul ihram. Ah, di sini persoalan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ya, dan ini yang dipahami, la tasihhus shalah ya illa bin nutqi, tidak sah salat itu kecuali ada ucapan. Ada ucapan. Ucapan apa itu disalahpahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi bahwa maksudnya harus diucapkan niat. Padahal Imam Nawawi yang merupakan ulama mazhab Syafi'i dan ulama besar dalam kalangan mazhab Syafi'i bersama dengan ulama mazhab Syafi'i yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan itu. Yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Jadi meskipun antum kita ini berniat salat zuhur tapi tidak takbiratul ihram langsung bersedekap, tidak sah salatnya. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, dari pemahaman inilah berkembang akhirnya oleh Abu Abdullah Az-Zubairi dan semua atau sebagian dari mazhab Syafi'i membuat usolli itu. Jadi itu dibuat-buat dan diakui bahwa itu dibuat-buat. Tidak ada riwayat satupun ya. Sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya. Lam yangkul anhu ahadun qattun, tidak pernah dinukil satupun ya tentang masalah niat usolli itu bi isnadin sahih, dari riwayat yang sahih, wala dhaif, bahkan sampai riwayat dhaif yang lemah pun tidak ada, wala musnad, wala mursal,
ya lafzatan wahidah minha albattah. Tidak ada satupun, jangankan hadis sahih kata Imam Ibnu Qayyim, hadis palsu pun tidak ada tentang ya usolli itu, tentang usolli. Jadi mazhab Syafi'i saja itu berpecah jadi dua. Yang paling mayoritas itu yang mengikuti Imam Nawawi bahwa tidak ada ucapan usolli. Yang sebagian kecil saja dari mazhab Syafi'i itu yang menggunakan usolli. Jadi mazhab Syafi'i saja itu terpecah jadi dua. Dan yang paling besar mayoritas mazhab, dan ini pendapat resmi mazhab Syafi'i, bahwa tidak mengucapkan usolli. Adapun sebagian kecil dari kalangan mazhab Syafi'i itu karena salah paham terhadap perkataan Imam Syafi'i tadi. La tasihus shalah illa bin nutqi, tidak sah salat itu kecuali dengan mengucapkan. Mengucapkan apa? Mengucapkan, kata ulama mazhab Syafi'i, takbiratul ihram. Dan itu betul. Kalau haji dan umrah, meskipun kita tidak mengatakan labbaika umrah, itu sah juga umrahnya kalau muncul dalam hati sudah niat umrah. Jadi kalau ada misalnya ya sampai di mikot mandi ihram, setelah mandi ihram di mikot ya dia pergi tidak sempat mengatakan labbaika umrah atau labbaika hajjan, tidak sempat mengucapkan kalimat ya memasuki seperti kalimat dalam sholat itu Allahu Akbar. Ya, jadi kalau haji dan umrah itu tanda memasuki ibadah itu dengan mengucapkan apa? Labbaika umrah. Itu tanda memasuki ibadah umrah. Atau labbaika hajjan, tanda memasuki ibadah haji. Sekiranya kata Imam Syafi'i orang itu tidak mengucapkan labbaika, tapi dia sudah berniat untuk umrah atau haji, maka sahlah umrah dan hajinya. Tidak seperti sholat. Tidak seperti Solat itu biar kita berniat solat, kalau tidak takbiratul ihram tidak sah solat. Nah ini jelasin ya. Ya, jadi masalah niat itu tidak perlu, dan begitu banyak kaum muslimin tidak perlu, maksudnya tidak perlu diucapkan. Ya, harus ada niat dalam hati. Ya, harus ada niat dalam hati. Bahkan jika seseorang itu beribadah, ya. Seperti tadi dikatakan, ya, dia mengucapkan ya sholat asar, sedangkan hatinya zuhur, maka yang dibenarkan adalah apa yang di hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Meskipun kita teriak-teriak mengatakan lillahi ta'ala, ya saya sholat ini usalli farda, maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, ya, makmuman misalnya lillahi ta'ala, meskipun kita ucapkan itu dan kita mengatakan itu dengan kalimat lillahi ta'ala karena Allah, tapi hati kita ingin dilihat sama ya teman kampus kita, ingin dilihat oleh tetangga kita, maka yang dihitung sah itu apa yang muncul dalam hati, bukan yang diucapkan lewat lisan kita. Jadi kesimpulannya, lafaz usolli itu dibuat-buat dan tidak pernah ada riwayatnya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi Pak Ustadz, bagaimana ini ibu datang? Pak Ustadz, gimana ini mau salat duha tapi tidak tahu niatnya? Inilah masalahnya. Banyak kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah tidak jadi melaksanakan ibadah disebabkan karena tidak hafal niatnya. Padahal kita mengucapkan dalam hati, kita memunculkan saja dalam hati, saya mau salat duha, itu sudah cukup. Saya mau salat zuhur, itu sudah cukup. Saya mau salat asar, saya mau salat tahajud. Banyak di antara kaum muslimin tidak jadi salat duha gara-gara dia tidak hafal niatnya. Banyak. Dan itu sudah banyak pertanyaan sampai kepada saya. Bagaimana niatnya Pak Ustaz? Saya mau salat ya malam, tapi pas saya bangun tidak tahu ya niat salat malam itu apa. Jadi saya tidur kembali. Coba bayangkan. Ya. Itu disebabkan karena kesalahpahaman ya, dan apa yang diajarkan itu memberat-beratkan kaum muslimin. Jadi tidak benar. Jadi kalau ada yang mengucapkan usolli, itu hanya segelintir orang, ya segelintir dalam mazhab Syafi'i, dan itu pun salah paham. Ya. Apakah sholatnya sah? Sah juga. Ya. Sholatnya sah, ya mengucapkan usolli sah. Tapi tidak perlu. Ya ingat ya, tidak perlu. Bukan itu yang menjadi penentu sholat kita. Maka harus yang perlu diperhatikan adalah hati kita.